Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya, Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Angin puting beliung melanda desa Tempirai, Selatan Kabupaten Pali. 3 rumah porak-poranda. Seorang pemuda terekam kamera pengawas saat beraksi mencuri sepatu di halaman rumah warga di kota Palembang. 3 terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan sekolah meminta keringanan hukuman, bahkan menangis minta dibebaskan dari tuntutan jaksa. Kita ke informasi yang pertama, waspadai cuaca ekstrim, angin puting beliung melanda desa Tempirai Selatan Kabupaten Pali. Sebanyak 3 rumah rusak dan atap porak-poranda. Seperti inilah. Angin puting beliung Minggu sore yang melanda desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali, memporak-porandakan sejumlah rumah warga. Sebanyak 3 rumah warga rusak parah, atap ketiganya berterbangan. Angin puting beliung disertai hujan ini terjadi secara tiba-tiba di tengah warga sedang beristirahat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian. Wilayah Penukal Utara, khususnya di areal transmigrasi Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali, dilanda hujan lebat yang disertai dengan angin kencang yang mengakibatkan beberapa unit rumah, tepatnya 3 unit rumah, mengalami kerusakan. Untuk korban jiwa ada? Untuk korban jiwa, alhamdulillah untuk sementara nihil, hanya ada kerugian materi. Untuk korban saat ini di mana dievakuasi? Untuk sementara saat ini untuk korban masih diungsikan di rumah tetangga sebelah yang kosong penghuninya. Ini warga yang rumahnya rusak sudah mengungsi ke rumah keluarganya maupun kerabat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Bagi Anda, berhati-hatilah saat menaruh barang berharga di luar rumah atau tepatnya di teras. Di Palembang, seorang pemuda terekam kamera pengawas saat beraksi mencuri sepatu. Tak tanggung-tanggung, pelaku mengambil 7 pasang sepatu. Tidak ada kesulitan yang berarti. Dengan tenang seorang pemuda masuk ke halaman rumah di Jalan Jogja, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarmi, Kota Palembang, Jumat pekan lalu. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku berjumlah 2 orang, 1 orang bertugas mengawasi kondisi sekitar, dan 1 pelaku yang mengenakan jaket mengambil sepatu yang berada di teras rumah korban. Tak tanggung-tanggung, pelaku mengambil 7 pasang sepatu serta 1 buah helm. Dengan total kerugian mencapai 15 juta rupiah. Dia masuk dari pintu yang celah terbuka itu, dia tinggal dorong sehingga tidak menimbulkan bunyi, gitu kan. Kondisinya dia waktu itu sedang berinteraksi dengan teman dia, memberi kode supaya teman dia yang di bawah tuh kayaknya jaga-jaga gitu. Sementara dia masuk sini dalam kondisi hati-hati, kayaknya malingnya masih amatir ya. Karena dia melihat kayaknya nggak ada orang, dia ambil sepatu yang ada di bawah di teras ini gitu ya. Kebetulan sepatunya itu memang mencolok ya, karena dia sepatu saya juga mencolok kayak gitu ya, dan sepatu cats, jadi memang sasarannya anak muda. Kalau lihat dari tampilannya sih sepatunya tuh ya Nike hoodie, jadi kelihatan gaul ya, kayak sekitaran SMP SMA. Jadi kayaknya dugaan saya bukan orang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi untuk gaya atau memenuhi tuntutan. Berbekal rekaman kamera pengawas serta mengantongi wajah pelaku, korban telah melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Korban berharap pelaku dapat segera ditangkap. Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Diduga gara-gara persoalan sepele karena tak mau menolong, seorang ibu rumah tangga di kota Palembang menjadi korban penganiayaan oleh saudara kandungnya sendiri. Korban menderita luka memar pada bagian kepala. Ditemani saudaranya, ibu rumah tangga ini mendatangi SPKT Polrestabes Palembang untuk melaporkan penganiayaan oleh kakak kandungnya berinisial HD. Korban menderita luka memar pada bagian kepalanya.
Menurut korban, kasus penganiayaan ini diduga dipicu persoalan sepele saat pelaku meminta tolong kepada korban untuk memanasi kuah dagangannya. Namun karena korban tidak segera mengerjakan, pelaku pun tersinggung lalu memukul kepala korban sebanyak 2 kali hingga terjatuh. Jualan tuh. Ya, aku kan disuruh manasi kuah ya. Nah, tiba-tiba aku jawab kaget. Taunya dia langsung marah. Oh, jualan apa kita? Jualan martabak. Kita dianiaya pakai tangan kosong atau pakai senjata? Pakai tangan kosong. Oh, dipukul berapa kali gitu ya? Di sini lah ya bagian kepala. Oh, berapa kali dipukul? Ya pokoknya 2 kali lah. 2 kali. Digocok ya kamu ya? Iya. Bukan Oh, sudah berobat teh? Sudah tidak ada di sini. Oke. Kini korban diminta polisi untuk melakukan visum di Rumah Sakit Bari Palembang guna kepentingan penyidikan. Sedang kasus penganiayaan masih dalam penyelidikan polisi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seekor ular kobra sepanjang 5 meter masuk ke kamar mandi rumah warga di Kabupaten Pali. Petugas sempat kesulitan mengevakuasinya lantaran ular bersembunyi di atap rumah. Itu nyepit dia sih. Dengan hati-hati petugas damkar berupaya mengevakuasi ular kobra yang masuk ke kamar mandi rumah warga di Desa Talang Subur, Kabupaten Pali. Penangkapan hewan melata sepanjang 5 meter itu dilakukan setelah adanya laporan dari pemilik rumah. Evakuasi sempat terkendala lantaran ular bersembunyi di atap rumah. Setelah 1 jam berjibaku, akhirnya hewan melata itu berhasil ditangkap dengan bantuan tongkat penjepit. Jam 1 jam 12.30 telah sampai kepada alamat tersebut, kami melakukan evakuasi ular tersebut. Jenis ular apa Pak yang ditangkap? Jenis ular kobra Pak, itu ditemukan di dalam WC Pak. Lebih kurang berapa panjangnya Pak? Lebih kurang sekitar 5 meter Pak. Terus apa aja peralatan yang digunakan tim damkar untuk mengevakuasi ular Pak? Untuk peralatan yang dia tidak evakuasi ular itu pertama kita jepit ular dengan alat APD yang lengkap. Petugas mengimbau warga agar tetap waspada dengan kemunculan ular pada saat musim hujan. Sedang ular kobra rencananya akan dilepas liarkan ke habitat aslinya yang jauh dari permukiman warga. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali.